Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Haji Lina Rosyuna SEMM CPM, Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku dosen pembimbing, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan laporan akhir magang ini dengan judul Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD di P3DW Kabupaten Bandung 2 Soreang. Perkenalkan, saya Fitri Nuraini dengan NPM 41224231200302, mahasiswa dari program studi akuntansi di Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan akhir magang yang telah saya laksanakan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang atau yang biasa disebut dengan Bapenda, kurang lebih selama 3 bulan. Adapun tujuan presentasi ini adalah untuk menyampaikan hasil kegiatan, pengalaman, serta pembelajaran yang saya peroleh selama magang, sekaligus memberikan gambaran kontribusi yang telah saya berikan kepada instansi tempat saya magang. Sebelum mulai pemaparan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku dosen pembimbing serta seluruh pihak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya sehingga kegiatan magang ini dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, tanpa berlama-lama izinkan saya untuk memulai pemaparan laporan akhir magang ini. Pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan relatif stabil. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun di Kabupaten Bandung 2 Soreang, PKB memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan daerah. Namun, berdasarkan data dan pengamatan kontribusi PKB masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi, serta sistem administrasi yang belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan PKB yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Latar belakang inilah yang menjadi dasar fokus magang saya untuk melihat lebih dekat bagaimana proses dan strategi pengelolaan PKB di lapangan, serta memberikan masukan yang dapat membantu optimalisasi penerimaannya. Memasuki bagian kajian pustaka, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pajak kendaraan bermotor atau PKB. Berdasarkan pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022, PKB adalah pajak atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang potensial dan relatif stabil, terutama seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya. Di Kabupaten Bandung 2 Soreang, PKB memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya, kontribusi PKB masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi, serta sistem administrasi yang belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor ini. Selanjutnya, mengenai dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan PKB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, perhitungannya merupakan hasil perkalian dari unsur utama yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan bobot kendaraan yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan tersebut. Nah, dasar hukum dan komponen ini menjadi landasan penting dalam memahami mekanisme pemungutan PKB yang nantinya juga berkaitan erat dengan kegiatan dan temuan selama magang. Pada bagian ini, kita akan membahas pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan pertama, tarif yang dikenakan adalah 1,2% dari nilai jual kendaraan. Namun, apabila seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, maka berlaku tarif progresif, yaitu kendaraan kedua sebesar 1,62%, kendaraan ketiga 2,12%, kendaraan keempat 2,62%, dan kendaraan kelima serta seterusnya sebesar 3,12%. Penerapan tarif progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan umum, kendaraan milik instansi pemerintah, maupun kendaraan yang dimiliki oleh badan hukum tertentu. Untuk menghitung besaran PKB, rumus yang digunakan adalah pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak.
Nah, dasar pengenaan pajak dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang dikalikan dengan bobot kendaraan. Dengan demikian, semakin tinggi NJKB atau semakin besar bobot kendaraan, maka semakin besar pula PKB yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kita beralih ke pendapatan asli daerah atau PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Nah, sumber PAD itu sendiri meliputi hasil pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, atau pajak kendaraan bermotor. Kemudian hasil retribusi daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, dan retribusi terminal. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti pendapatan dari badan usaha milik daerah atau BUMD, bank daerah, perusahaan air minum, percetakan atau penyertaan modal di pihak ketiga. Sedangkan pendapatan lain-lain di daerah yang sah contohnya seperti penjualan aset milik daerah, jasa giro, dan sumber sah lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa PKB merupakan salah satu sumber penting dalam PAD, sehingga pengelolaan pajak kendaraan yang baik akan berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas profil instansi tempat saya melaksanakan magang, yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya P3DW Kabupaten Bandung II Soreang. Nah, instansi ini memiliki peran penting dalam mengelola pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor. Struktur organisasinya dipimpin oleh Kepala P3DW yang membawahi dua jalur utama, yaitu bagian pengelolaan data pemeriksaan pajak, dan bagian tata usaha. Nah, masing-masing bagian memiliki unit kerja khusus yang saling terkoordinasi, mulai dari pengelolaan pendaftaran pajak, penagihan, hingga pelaporan penerimaan, serta pengelolaan dan sistem keuangan. Selama magang, saya diperkenalkan langsung dengan berbagai aktivitas di sini, seperti pelayanan pajak kepada masyarakat, pengelolaan data, dan pemantauan penerimaan pajak. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana proses administrasi dan pelayanan pajak daerah dilakukan secara profesional dan efektif. Selanjutnya, pembahasan mengenai aktivitas magang yang saya jalani. Nah, saya melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang, yang merupakan instansi berwenang dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor. Kegiatan magang ini berlangsung mulai dari tanggal 3 Maret hingga 25 Mei 2025 dengan tambahan 1 minggu untuk proses pengelolaan data perusahaan. Nah, selama magang, saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelayanan, pengelolaan data, hingga pemantauan penerimaan PKB. Nah, pengalaman ini memberikan saya gambaran nyata mengenai bagaimana tata kelola pajak daerah dilakukan di lapangan, sehingga menjadi pembelajaran berharga untuk memahami proses kerja di instansi pemerintah. Selain itu, kegiatan magang ini juga membekali saya dengan keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Lebih dari itu, saya menjadi semakin sadar akan pentingnya peran akuntansi dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan daerah. Pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk karir dan pengembangan diri saya di masa mendatang. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat kita simpulkan bahwa penerimaan PKB di Kabupaten Bandung II Soreang secara keseluruhan memiliki tren positif meskipun sempat mengalami hambatan pada tahun 2020 akibat pandemi. Namun, masih ada beberapa tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, minimnya sosialisasi, dan permasalahan validitas data kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi dalam strategi pemungutan agar penerimaan PKB bisa terus ditingkatkan. Nah, dari grafik yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa meskipun ada fluktuasi kecil, tren kontribusi PKB tetap menunjukkan arah positif. Hal ini menegaskan bahwa PKB adalah salah satu sumber penerimaan PAD yang strategis dan stabil untuk Kabupaten Bandung. Penerimaan PKB mampu bangkit dan terus meningkatkan hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kontribusi besar PKB terhadap PAD. Nah, untuk menjaga dan bahkan meningkatkan capaian ini, kami memberikan beberapa saran. Pertama, perlu
adanya penguatan pada sistem pelayanan dan pengawasan administrasi. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat harus lebih intens agar kesadaran membayar pajak semakin tinggi. Ketiga, pengawasan jam kerja pegawai harus diperketat demi efisiensi kerja. Dan terakhir, tata kelola ruang arsip perlu diperbaiki dengan penataan berkas harian agar pekerjaan lebih efektif dan tidak menghambat operasional. Nah, harapannya jika semua langkah ini diterapkan, penerimaan PKB akan terus optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan daerah. Demikian pemaparan laporan akhir magang yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa laporan dan presentasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya sangat mengharapkan saran, masukan, serta kritik yang membangun dari pendengar untuk perbaikan di masa mendatang. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing lapangan saya, kemudian dosen pembimbing saya Ibu Kartika Pratiwi Putri, serta rekan-rekan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan kesempatan selama proses magang ini berlangsung. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait hasil dan pengalaman selama magang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.